Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para bapak ibu jamaah pengawasan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua nikmat istiqamah, nikmat hidayah, sehingga kita bisa terus rutin menghadiri kajian, terutama di bulan Ramadan ini, memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan untuk memperbanyak amal saleh di bulan yang mulia ini. Berharap kita bisa mengisi waktu-waktu di bulan yang mulia ini dengan amalan-amalan yang penuh pahala, sehingga kita menjadi muslim yang beruntung fid dunya wal akhirah, menjadi orang yang bertakwa dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tujuan kita disuruh untuk puasa, beramal saleh di bulan Ramadan ini adalah supaya kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, semakin hari semakin lebih baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan materi pembahasan kajian kita selama bulan Ramadan, yaitu membahas buku Intisari Aqidah Salafus Saleh. Dan pada kesempatan sore hari ini kita sampai pada halaman yang ke-20. Halaman 20, pembahasan nomor 9. Pembahasan nomor 9. Judulnya adalah apakah azab kubur itu benar adanya? Apakah azab kubur itu benar adanya? Kemudian di sini penulis mengatakan iya, azab kubur bagi ruh dan jasad itu benar adanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Surat Ghafir ayat 46. Kepada mereka dinampakkan neraka pada waktu pagi dan petang, pagi dan sore. Dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Surat Ghafir ayat 46. Jadi pembahasan azab kubur ini jamaah, ini selalu menjadi pembahasan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah salaf, karena memang
tidak sedikit kaum muslimin yang menolak, ya. Tidak sedikit kaum muslimin yang tidak percaya dengan adanya azab kubur dan juga nikmat kubur. Jadi mereka menganggap dalil-dalil tentang masalah azab kubur dan nikmat kubur itu tidak sahih, atau mereka memiliki penakwilan tersendiri bahwa azab kubur dan nikmat kubur itu tidak masuk akal dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini selalu menjadi pembahasan dalam ya buku-buku atau kitab-kitab akidah. Dijelaskan dalam ayat tadi jemaah, surat Al-Ghafir ayat 46 tadi, bahwa siksaan neraka itu ditampakkan kepada orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir. Terutama di sini adalah Fir'aun dan hulu balangnya, Fir'aun dan bala tentaranya, ditampakkan tiap pagi dan sore. Itu waktu di dunia. Jadi waktu di dunia sudah ditampakkan siksaan azab kubur itu di waktu pagi dan sore. Nah nanti pada hari kiamat mereka disiksa, ya, diperintahkan malaikat Az-Zabaniyah, malaikat penyiksa, itu supaya memasukkan Fir'aun dan hulu balangnya dan bala tentaranya ke dalam azab yang sangat keras, azab neraka. Jadi waktu di dunia mereka sudah diberikan penampakan siksaan itu, dan itu sudah membuat mereka menderita. Ya. Kemudian nanti di akhirat mereka disiksa beneran di alam kubur mereka. Jadi ayat ini menjadi dalil bahwa azab itu nyata, azab di alam kubur, di alam barzah itu nyata. Ini dalil dalam Al-Quran tentang Allah menunjukkan azab kubur kepada Fir'aun, ya, la'natullah, ya, manusia yang paling kufur di muka bumi, ya, Fir'aun. Nah, dia mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Maka dia disiksa Allah dengan diberikan penampakan siksaan kubur di waktu pagi dan sore. Kemudian masih di buku, ya, yaitu doanya Nabi Muhammad SAW yang sering kita baca ketika duduk tahiyat akhir dalam sholat kita. Nabi Muhammad SAW bersabda atau berdoa, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, wa min adzabil qabr, ini di garis bawah, dan dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal yang kemarin sudah kita bahas. Ini hadis sahih riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis-hadis tentang azab kubur ini derajatnya mutawatir sebagaimana yang diriwayatkan oleh banyak ahli hadis seperti Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Suyuti, Qastolani, Al-Albani dan selain mereka.
Cuma jamaah, kejadian azab kubur dan nikmat kubur kan diberitakan dalam banyak hadis bahwa kuburan itu nanti menyempit, tulang belulang manusia itu menyatu, kan gitu ya. Dia ada peristiwa. Tapi ini gaib, tidak bisa diindra, nggak bisa dilihat dengan mata kepala kita, nggak bisa didengar. Mau jenengan pantengi ngagem CCTV yo, nggak akan ada pergerakan itu. Ya, ini makna al-imanu bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi pakai mata iman, mata hati, bukan mata kepala kita. Ya. Sehingga bagi beberapa orang yang mereka harus membuktikan dengan indera mata kepala dulu baru percaya. Mereka nggak mau mengimani ini. Akhirnya mereka mendustakan. Kemudian kalau nikmat kubur itu diberitakan dalam hadis yang sahih, kuburan yang sempit 2x1 ini jadi jembar, menjadi luas, seluas mata memandang, maddal basar. Kemudian munawwar, bercahaya, bukan gelap. Faktanya kalau kita bongkar ya segitu-gitu aja. Maka ada kisah nyata aja, Pak. Di Tuban. Ini saya ceritakan karena dulu waktu saya nyantri, ya, saya dulu nyantri di Gresik, diajak safari dakwah sama Syekhuna, sama Ustadz kita, Ustadz Aun Rafiq ke Tuban. Nah di Tuban itu beliau ngadain takblik akbar tentang keimanan dengan yang gaib. Di antaranya temanya adalah azab kubur, nikmat kubur, ngeten niku. Setelah kajian itu jamaah, diberitakan kepada kami beberapa orang panitia. Jadi ini kita anggap sanadnya mutawatir. Banyak orang yang beri saksi. Ada beberapa orang, 3 orang anak muda itu mau membuktikan omongannya Ustadz kita ini ketika ceramah ngeten iki mau dibuktikan azab kubur itu dahsyat, mau dibuktikan. Suaranya menggelegar karena nggak ada yang bisa mendengarkan suara azab kubur itu kecuali bangsa jin dan bangsa hewan. Ya, bangsa jin dan bangsa hewan. Manusia kalau mendengarkan mereka tidak kuat, mereka akan pingsan. Nah, ini kepo, 3 orang ini penasaran. Pada zaman itu masih usum Walkman, tahu nggih Walkman nggih? Jadi alat rekam yang step tadi. Dulu belum ada canggih-canggih ini. Jadi dia tanam alat perekam itu di dalam kubur setelah dia nguburkan jenazah tetangganya. Dia pengen bukti ini omongannya Ustadz pas kajian itu. Udah dibilang sama Nabi bahwa manusia nggak bisa dengar, nggak bisa dia. Kalau dengar pun dia nggak kuat. Tapi dia tetap penasaran. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, genderang telinganya ini 3 orang ini yang ceritakan pada kami waktu itu ketika datang lagi bareng rombongan dari pondok Tuban itu pecah jam. Jadi telinganya itu gendangnya pecah karena orang ini mau dengerin itu suaranya kayak opo. Akhirnya pecah. Ya, kemudian merembet ke ingatannya, akhirnya jadi gila. Jadi ke otaknya. Akhirnya orang ini gila. Dan waktu kami datang ke sana itu memang benar 3 orang itu dalam keadaan gila dirawat ya, di rumah sakit dan belum bisa bangun. Gitu. Wallahu a'lam apakah keadaannya itu akhirnya meninggal atau gimana. Tapi ini maksud saya ini kisah nyata dan saya nggak berani bohong kalau misalnya. Jadi saya sampaikan supaya bahwa inilah memang dalam urusan perkara yang gaib,
otak kita ini, akal kita ini harus tunduk, harus manut, harus ngalah, kalahkan itu, dan percaya kepada dalil. Apa ngendikanipun Rasulullah SAW ya udah kita imani. Jadi sudah nggak bisa menggunakan akal kepala kita, tapi harus menggunakan iman. Begitu pula pertanyaan dalam kubur nanti, bahwa pertanyaannya mudah. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Itu siapapun kalau dia masih hidup di dunia insya Allah bisa jawab. Agamaku Islam, Tuhanku Allah. Hatta orang kafir pun bisa jawab. Tapi nanti ketika itu sudah di alam barzah, alam kubur, maka bukan akal lagi yang jawab. Secerdas apapun orang itu, ya, mau profesor atau doktor, padahal itu pertanyaan-pertanyaan anak TPA nih. Jadi kalau anak TPA, anak-anak kita yang kecil TK itu aja bisa jawab. Siapa Tuhan? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Tapi nanti ketika di alam barzah, alam akhirat, alam gaib, maka akal ini udah nggak bisa. Jadi yang berfungsi adalah iman. Yang berfungsi adalah kebiasaan kita ketika kita masih hidup. Kamu nyembah Allah bener nggak? Kamu mengikuti Nabi Muhammad beneran nggak? Kamu mempelajari Islammu tidak? Bangga dengan Islammu enggak? Itu nanti yang akan membantu kita, memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan yang kelihatannya apa tadi? Mudah. Maka setelah menguburkan jenazah di kuburan, ya, di antara sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW itu apa? Menyuruh para peziarah yang datang itu apa? Ya, is'alu Allah li ahikum at-tasbih. Ya. Istaghfiru li ahikum was'alullaha lahu at-tasbih. Jadi mintakan ampunan kepada Allah untuk saudaramu yang kamu kuburkan ini. Minta ampunkan dulu. Allahumma ighfir lahu. Itu warhamhu. Kemudian was'alullaha lahu at-tasbih. Mintakan sama Allah at-tasbih. Apa tasbih? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabit. Jadi semoga Allah memberikan tasbih. Tasbih itu kemudahan atau kekokohan dalam dia menghadapi pertanyaan dua malaikat kubur, alam kubur, yaitu mungkar dan nakir. Jadi bicara masalah ghaibiyah itu logika, nalar. Manusia yang cetek, yang sangat terbatas itu harusnya tunduk. Tidak ada orang secerdas Nabi kita Muhammad SAW, beliau aja tunduk. Apalagi kita semua. Gitu ya, jadi pembahasan ini selalu ada dalam masalah akidah, karena banyak yang meragukan. Azab kubur itu nggak ada. Padahal itu bentuk keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang kurang ajar waktu dia masih hidup, kapan dia dimintai pertanggungjawab? Padahal dia kemana-mana masih aman. Orang-orang yang dolim, orang-orang yang berbuat jahat waktu masih hidup itu, mendolimi, yang berkuasa juga dolim kebijakannya. Mereka melenggang, aman, hidup, berlimpah. Terus kalau nggak ada alam kubur, alam akhirat yang mempertanggungjawabkan perbuatan mereka ini, ya Allah nggak adil. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiksa orang yang dulu di dunia ya zalim dan mereka masih hidup enak. Dan diberi nikmat, orang yang seharusnya mendapatkan nikmat di dunia tapi malah justru mendapatkan kesengsaraan, kemiskinan, kedzaliman, di akhirat dapatnya. Dan poin penting berikutnya jemaah, nikmat dan azab kubur itu
itu dirasakan oleh ruh plus jasad. Jadi dirasakan oleh apa? Ruh dan juga jasad. Jadi tidak hanya ruh saja, tapi jasad kita juga disiksa langsung. Dua-duanya. Ini madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi selepas manusia itu mati, rohnya tetap hidup, diangkat ke langit. Kemudian ketika jenazahnya dikuburkan, rohnya dikembalikan lagi ke badan dan kembali hidup versi alam gaib. Karena hadis mengatakan setelah ditinggal semua orang yang layak, jenazah itu didudukkan. Faqa'adahu al-malakani aswadani azraqa, didudukkan. Padahal mungkin dia kalau jalan bongkar miring, masih dikafani, tapi ya hadisnya mengatakan dia didudukkan oleh dua malaikat dan ditemani oleh dua orang, yang satu tampan bagus wangi yaitu amal solehnya, yang satu adalah laki-laki yang busuk, yang bau, yang mengganggu dia, yaitu amal jahat. Itu nggak bisa dengan sawang, dengan mata kepala, nggak bisa. Tetap seperti itu. Ini fungsinya iman dalam dada kita. Oke, sekarang poin yang ke-10. Halaman 21. Apunten niki radi maju mawon. Kersane teman-teman yang belakang. Monggo menyamping sini. Ke belakang bisa ke samping. Mbok menawi mungkin tesih enten rombongan berikutnya. Nomor 10 halaman 21. Apakah kita harus beriman dengan pertanyaan dua malaikat di dalam kubur? Jawabannya iya. Kita harus beriman dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabit. Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Al-qawlis tsabit itu la ilaha illallah. Dalam tafsirnya bisa dilihat. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baik ketika masih di dunia, jadi diberikan kesempatan mengucapkan syahadat sebelum mati. Ya. Wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Di akhirat ini adalah di alam kuburnya. Jadi begitu ditanya itu mudah dia. Wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan memperbuat apa yang Allah kehendaki. Quran surat Ibrahim ayat 27. Jadi yang digarisbawahi adalah yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabit. Ini al-qawli ats-tsabit. Ini sesuai dengan doa setelah kita memakamkan jenazah. Jadi ketika di kuburan tuh enggak usah doa panjang-panjang. Kadang enggak nyambung ya. Enggak nyambung. Ya. Dengan itu, dengan momennya, dengan momen kematiannya. Doanya nopo biasanya? Mbah Mutin apa? Orang-orang itu doanya terlalu kemana-mana begitu. Padahal kalau kita baca hadis Nabi itu, Nabi hanya bilang dua tadi. Mitangkan ampun, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Minta ampunkan si mayit ini. Yang kedua, mintakan sama Allah supaya dimudahkan menjawab. Wassalullaha lahu tasbih.
Itu aja, dua aja. Jadi nggak perlu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Atau doa-doa yang lain, Rabbana atina fid dunya, nggak nyambung jemaah. Momennya nggak pas. Maka Nabi mencukupkan itu tadi. Dua itu aja. Mintakan ampunan untuk dia karena dia butuh doa kita. Butuh banget mayit niku jemaah. Dan itu bisa meringankan beban dia. Butuh banget doanya orang yang masih hidup. Terutama keluarganya, terutama teman-teman akrab, sahabat-sahabatnya. Nih, ampun lupakan dua isi tadi, isi maghfirah, ampunan untuk si mayit, kemudian apa? Minta supaya Allah memudahkan dia menjawab. Jadi makna al-qaulis tsabit itu ya itu tadi. Itu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW di pemakaman. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani." Apabila mayit atau salah seorang dari kalian telah dikuburkan, maka akan datang dua malaikat. Mendatanginya dua malaikat, warnanya aswadani, hitam, azraqani, kebiru-biruan. Ini adalah gambaran betapa malaikat ini menyeramkan. Jadi dia membuat mayit itu ketakutan. Ya, ketakutan, mayit itu ketakutan. Yuqalu li ahadihima, salah satu dari keduanya itu al-munkaru, dinamakan al-munkar, malaikat munkar, walil akhari an-nakiru, dan yang satunya dinamakan an-nakir. Jadi munkar dan nakir itu ada dalilnya namanya. Munkar dan nakir itu ada dalilnya. Itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Abi Asim. Ini jam. Jadi kronologinya, detik-detiknya sampai Nabi itu jelasin dalam hadis dalam satu redaksi hadis, detik-detik kematian itu. Jadi kalau mayitnya itu baik, mukmin, ahli sholat, gitu ya, istiqomah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya, maka dahinya keringetan, batuk ini ku keringetan. Jadi kalau ada mayit ketika sakaratul maut kok dia kemeringet, itu adalah salah satu pertanda bahwa dia itu insya Allah husnul khotimah. Kemudian dia sempat mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah, baik terdengar maupun cuma gerakan bibir. Maka ketika ada orang nembe nandang sakaratul maut itu enten fikihnya, ada tata caranya jemaah. Jadi ampun diajak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ampun bukan astagfirullah, tapi la ilaha illallah. Nyebut pak, nyebut mbak, ampun kan nyebut apa? Dituntun, ditalkin, diajari. Ya ammi kul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Nabi itu pakai nada perintah, wahai pamanku kul, ucapkan. Karena orang yang sakaratul maut itu sakit, Pak. Sakit yang paling sakit yang diderita oleh kita semua sebelum kita meninggal dunia itu ada sakaratul maut. Itu kayak kambing hidup-hidup, yang dibeset, yang dikuliti. Nah seperti itulah kira-kira. Kata Rasulullah SAW dalam hadis. Sakit banget. Maka itu momen di mana iblis itu merapat. Karena itu saat lemahnya manusia, iblis merapat dengan godaannya, digoda panjenengan, digawe pede, digawe napa, pokoknya nggak takut sama Allah, ya.
bakal jadi ahli surga. Padahal dia nggak ngucapin apa-apa. Maka begitu si mayit itu sekiranya ada ucapan yang dia ucapkan dan itu jelas dengan tahu dia mengucapkan la ilaha illallah, biarkan itu jadi ucapan terakhir. Yang lain diem. Udah. Wis ojo ngrecoki meneh. Jangan lagi mentalkin lagi. Udah, kalau udah ngomong itu selesai. Berhenti semuanya. Jangan sampai dia berganti lagi, ngeluh lagi, ngadu, oh biung, gitu ya. Ganti biung lagi. Jadi jangan sampai berganti kalimatnya. Begitu berganti lagi ditalkin mulai. Sampai jenengan tahu persis bahwa dia ini akhiru kalamihi la ilaha illallah. Karena beberapa orang, ada orang mau meninggal takut dia. Harusnya nggak perlu takut. Dan nggak perlu ngundang siapa-siapa, jenengan sendiri lebih tahu. Dengan ilmu yang seperti ini. Harus ngundang kiai, ngundang ustadz, anaknya ngundang dukun. Digebyok nganggo godhong kelor, ora mati-mati masalah. Gak ada orang ya, meninggal ditahan-tahan karena memang belum saatnya. Ya. Kemudian dicarikan godhong nopo, gebuk nih baru meninggal. Ya, dikira itu bisa menentukan kematian seseorang. Ya. Jadi tidak dipercepat karena godhong kelor. Enggak diperlambat karena belum digebuk dong. Ini adalah ajaran leluhur kita yang harus diluruskan. Jadi biarkan ucapan akhirnya adalah itu. Kalau berganti lagi nabi ditalkin lagi. Kalau itu sudah la ilaha illallah, mau bibirnya mungkin komat kamit atau mungkin terdengar jelas gitu. Oh, udah dijaga aja. Biar itu menjadi akhiru kalami, akhir dari ucapan. Yang lain diem pun boten sah. Yasinan yang sampingi, mungkin moco liyane ning samping. Karena itu mengganggu si mayit. Dia itu nembe perang, menahan rasa sakit dan godaan iblis. Iblis itu licik jemaah. Iblis itu licik. Nembe pas kondisi ngeten niku dhek malah merapat. Nggih, malah merapat, menggoda dia supaya dia ini ya mungkin ujub, bangga dengan dirinya sendiri. Akhirnya enggak husnul khotimah. Dan berapa banyak orang yang seperti itu. Oke. Jadi ketika mayat itu sae, nggih, maka malaikat-malaikat yang baik itu mengelilingi mayat itu. Ini kula ringkes mau. Nah, mungkin nembe dugi malakul maut di arah kepalanya sambil memanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, ayo pulang, dijak mantuk, jak mudik pulang ke kampung halaman panjenengan sami niku surga. Nabi Adam itu di surga itu. Moyang kita, bapak kita semua. Tanjung niki mboten apa tempat kampung halaman yang sesungguhnya. Kampung halaman sesungguhnya kita adalah di surganya. Irji'i, mayitnya dijak balik. Ayo mudik pulang kampung. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan diridhoi. Terus dilepas, dicabut dari arah kepalanya, kemudian diiringi oleh pandangan matanya, kata Rasul. Maka kebanyakan mayit itu matanya terbuka karena dia melihat ruhnya yang terlepas. Jadi pertama didampingi malaikat itu turun dari langit, mengelilingi mayit itu, sekelilingnya para keluarganya, dan malakul maut pun tiba karena emang nunggu ajalnya. Kalau belum ajalnya nggak mati-mati, nggak dicabut. Terus lewat langit satu malaikat penjaga, ini siapa, wangi sekali, disebut namanya panjenengan bin bapaknya panjenengan, namanya Abdullah umpamanya, bin bapaknya bin Muhammad. Ini bapak kita itu harus kita banggakan.
Karena dia yang akan menjadi sebutan nama kita nanti lengkap. Ojo isin dengan nama Bapak. Karena itu yang disebut malaikat nanti di langit 1, langit 2. Ini siapa lagi ini, harum banget. Terus begitu sampai ke langit ke-7, malaikat selalu mempertanyakan, ini nyawanya siapa ini, rohnya siapa ini? Muhammad bin Abdullah atau Abdullah bin Muhammad. Disebut namanya dan Bapak. Kemudian jenazahnya pun diprosesi, pun dimakamkan, ya. Baru Allah kembalikan ke roh tadi ke jasad yang dimakamkan. Setelah diperintahkan, siapkan hanut min hanutil jannah. Siapkan untuk si ruh ini parfum yang wangi dari surga di kuburannya. Dan siapkan permadani, karpet dari surga untuk ini. Kemudian faja'alallahu qabrahu, ya, Allah menjadikan kuburannya luas, jembar, maddal basar, seluas mata memandang, munawwar, dalam keadaan bercahaya. Kemudian malaikat mungkar nakir datang, mendudukkannya, menanyainya. Niku proses, niku semua kita mengalaminya. Mau mukmin mau kafir dialami semua. Dan dia dengan lantang menjawab, man rabbuka Allahu rabbi, man nabiyuka Muhammadun nabi, wa madinuka al-islamu di. Lancar karena itu memang selama hidupnya ya itu yang dia perjuangkan. Allah, Rasulullah, dan agama Islam. Itu. Walaupun dia nggak pernah sekolah, gak iso maca tulis, lancar. Kemudian ditemani oleh laki-laki yang harum wangi tadi, ya. Kemudian setiap pagi dan sore jamaah ditampakkan nikmat surga. Jadi dia di kuburan itu sudah ditampakkan nikmat surga setiap pagi dan sore yang menunggu dia. Maka di antara doanya mayit-mayit muslim ini, mayit-mayit mukmin di kuburan sana, apa jemaah? Allahumma aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Mengapa doanya begitu? Dia udah gak sabar pengen menikmati surganya Allah SWT. Mereka belum masuk surga. Sebelum hari kiamat terjadi, mereka masih di alam barzah. Mau orang meninggal 1000 tahun yang lalu, mereka masih di alam barzah. Surga ditampakkan setiap hari kepada mereka. Sehingga mereka udah gak sabar minta supaya segera disegerakan hari kiamat, kemudian ada hisab, ada mizan, kemudian mereka masuk surga Allah yang dijanjikan. Terus nek mayit mboten sae pripun? Wah niki sami dikelilingi oleh malaikat, tapi malaikat yang udah getem-getem sama dia, gitu. Nek ora malaikat rahmah. Jadi malaikat sing wis gemes karo wong iki gitu. Tapi dia nggak punya wewenang nyabut nyawa nih. Sampai tiba malakul maut. Jadi malaikat pencabut nyawa itu namanya apa? Malakul maut. Karena Israel itu butuh dalil namanya itu. Seperti Mungkar dan Nakir wonten dalil, tapi Israel ini dikatakan Israiliyat. Kemudian malakul maut datang di arah kepalanya, kemudian mencabutnya dengan kasar. Mencabutnya dengan kasar, dibedot. Nah, kemudian matanya terbelalak mengikuti arah ruhnya, kemudian dibawa ke langit 1. Setiap malaikat penduduk langit bertanya, ini siapa ini? Busuk sekali ini. Busuk sekali ini, siapa ini? Disebut namanya, ini Fulan bin Fulan. Terus siapa ini? Busuk sekali ini nyawanya. Sampai jenazahnya diprosesi, dimandikan, ya. Mungkin kebetulan disolati, ora tahu sholat. Ora tahu sholat ning burine imam, ya ampun disolati ning ngarepe imam. Jadi nek pengen disolati ning ngarepe imam, pengen disolati jenazah, ya sholat sik ning burine imam, sholat jamaah. Ora tahu sholat, ya ampun disolat.
Lalu diperintahkan sama Allah SWT, berikan dia karpet dari neraka. Karpet. Kemudian bau busuk dari neraka, kirim kuburan. Baru jenazah tadi ya menyatu dengan ruhnya. Ruhnya diperintahkan. Dan ditanya malaikat, didudukkan, ditanya plonga-plongo. Karena hadisnya bilang, haha la adri. Haha la adri. Ladri napa? Aku ora ngerti. Ladri. Karena mungkin dia siapa? Kecerdasan enggak fungsi. Kecerdasan enggak fungsi di sana. Ladri. Sami'tun nasa yaqulu dzalika wa aqulu. Aku mendengar manusia pakai ngomong ini, aku melu-melu. Ngerti dia. Pelonga-pelonga ada. Biar kata Nabi Muhammad SAW. Bodone malaikat yang untuk menyiksa mayit niku wau nek diantem ke teng gunung Uhud, nek ditutuk ke ning gunung Uhud, pukulkan ke gunung Uhud itu dari debu. Gunung Uhud ngertos jenengan isine watu tok, gunung gede teng kota Madinah. Nah kita ini seberapanya gunung hancur lebur. Kemudian dikembalikan lagi seperti itu, disiksa lagi, terus begitu, sampai hari kiamat. Dan itu tidak akan, karena doa-doa orang yang masih hidup juga nggak ada gunanya, karena dia nggak layak mendapatkan syafaat. Orang tua yang nggak sholat juga nggak dapat, mau anak istrinya doa tiap hari juga nggak dapat. Karena dia nggak layak dapat syafaat dari doa-doa orang anak-anaknya yang masih hidup. Adapun kejadian bahwa hadis menjelaskan bahwa ada orang di kuburan itu siksaannya makin ringan. Kemudian dia bertanya, kenapa ini makin ringan? Karena ada orang yang masih mau istighfar untuk anakmu, teman-temanmu, istrimu. Ini karena dia masih sholat, dia masih Islam, masih Muslim, sehingga syafaat itu masih berlaku. Kemudian ketika orang itu dapat nikmat di kuburan, juga meningkat, levelnya naik. Kenapa begitu? Karena ada orang yang masih istighfar untuk kita. Jadi setiap kita berdoa, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ngaten jamaah, tulus dari hati panjenengan. Kemudian diniatkan itu untuk ibu kita yang sudah meninggal, bapak kita yang sudah meninggal, mbah kita yang sudah meninggal. Mereka dapat itu sesuai hadis ini. Kalau mereka naudzubillah sedang disiksa, maka diringankan siksaannya. Syaratnya asal mereka masih Muslim. Ukuran Muslim itu ya sholat. Syahadat mesti udah KTP-nya Islam. Sholat boten, nah itu aja. Karena Rasul mengatakan faslu bainal islami wal imani wal kufr tarkus shalah. Ini pembeda antara Islam dan kekafiran itu sholat. Nek sholat ya Islam, nek ora sholat ya kafir. Jadi jangan ngaku kita ini anak keturunan orang-orang keturunan yang soleh, kalau kita enggak mendoakan bapak ibu kita. Jadi cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal itu yaitu masukkan Rabbighfirli wa liwalidayya tadi dalam daftar list doa wajib harian kita. Kalau masih hidup kan juga butuh doa itu. Tapi mereka kan masih bisa beramal, bapak ibu kita masih bisa beramal sendiri, masih sholat, masih puasa. Mereka masih mengandalkan diri sendiri, masih bisa. Nah orang tua kita yang sudah meninggal, jaga nih amalan mereka masih hidup yang terbatas. Jaga nih dongone anak putune yang soleh dan soleh.
Jadi jangan bangga panjenengan nek duwe anak putu, ya aja bangga nek mereka belum hafal dan belum ngerti ya doa ini. Ampun dibanggakan. Mau gaji mereka bulanan yang juta-jutaan itu, mau pangkat jabatan mereka yang tinggi-tinggi itu, tapi nek gak ngerti carane dongo, ya dongak nih orang tua nanti kalau udah meninggal, itu gak bermanfaat untuk kita, gak ada investasi kita di anak-anak. Tapi yang sering dibanggakan orang tua, anakku kerja di sini, gajinya sekian, menjabat di sini, orang penting ini. Padahal sholat juga kadang nggak pernah, doa alih-alih, penting transferan tok yang diandalkan. Nggak berguna jemaah. Nanti ketika kita butuh mereka, kita akan, karena mereka bukan orang yang kita harap. Ini maka jangan salah asuh. Ya, mengasuh anak-anak kita. Pahamkan mereka untuk hal-hal yang seperti ini. Nggih. Kita baca surat At-Taghabun ayat 7. Nggih. Mboten nggih. Tadi poin yang ke-11 ya, poin ke-11 dulu. Poin yang ke-11, apakah kita harus beriman dengan hari kebangkitan dan hari manusia dikumpulkan? Halaman 22. Halaman 22. Apa kita harus beriman dengan hari kebangkitan dan hari manusia dikumpulkan? Iya. Jawabannya iya. Kita harus beriman dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 7, za'amal ladina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Niki akidahipun tiang kafir, ya. Tidak percaya adanya apa? Hari kebangkitan. Wong nek wis mati yo wis rampung urusane, ndak ada pertanggungjawaban setelah kematian. Itu akidahnya orang-orang kafir. Maka banyak yang mengakhiri hidupnya bunuh diri. Karena itu anggapannya memang selesai, Pak. Udah selesai. Mati rampung. Sak keluarga bunuh diri. Non muslim. Karena memang akidahnya begitu. Mati itu adalah akhir dari segalanya. Dan gak ada pertanggungjawaban, gak ada kebangkitan. Kata Allah apa? Qul bala wa rabbi. Qul bala wa rabbi, katakanlah memang demi Tuhanku, latub'atsunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima amiltum, kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Di daftar ya, perbuatan, kapan, harinya, waktunya, tempatnya, detail, rinci. Jadi jangan bayangkan kalau ada persidangan di pengadilan dunia gitu nih. Jadi ada pembuktian, ada suara yang ditampilkan, ada video, ada percakapan, bukti-bukti semua di ini kan. Padahal orangnya udah ngeles, nggak ngaku. Begitu pula nanti begitu, dibikin malu sama catatan-catatan malaikat yang selama ini mencatat. Wadzalika 'alallahi yasirun, yang sedemikian itu mudah bagi Allah SWT. Mudah, nggak ada yang sulit. Makhluk Allah itu mboten namung kula panjenengan sami. Sak langit, sak bumi. Mboten namung menungso. Jin yang jumlahnya juga wallahu a'lam bishawab, miliaran, mungkin lebih, binatang. Makhluknya enggak hanya cuma kita, banyak, tapi itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang
Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, innakum tuhsyaruna khuffatan ghurratan. Itu roknya ditasdid. Khuffatan urratan ghurla. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki, nyeker. Kemudian urratan, telanjang, tanpa kain. Ghurla belum disunat. Ghurla itu kelaminnya kembali seperti semula. Dalam riwayat yang lain ini tambahan setunggal mulai buhman, jadi tambahan ba ha mim buhman, yaitu apa? Tidak membawa bekal apapun. Jadi tidak ada bekal sama sekali. Gak nggo duit, gak nggo makanan gitu ya. Buhman, jadi 4 keadaan. Nyeker tanpa alas kaki, kemudian telanjang tanpa pakaian sama sekali, kemudian sunatnya kembali lagi, sunatannya seperti semula, kemudian buhman, nggak bawa bekal sama sekali. Ini 4 keadaan manusia ketika di padang mahsyar, tuhsyar. Nah ini kapan kejadiannya? Ketika kiamat, ketika ada teriakan trompet, ya, suara trompet dari malaikat Israfil, yang mana menandakan isi kuburan itu apa? Keluar semua. Wa idzal quburu bu'thirat. Jadi kuburan keluar semua. Menuju satu tempat. Padang mahsyar. Dulu waktu kita bahas surat An-Nazi'at, di sini tafsir ya, padang mahsyar itu digambarkan dalam hadis Nabi, ya, padang yang warnanya kemerahan, tidak ada dataran tinggi dan tidak ada dataran rendah, semua lapang, padang mahsyar. Dan dalam hadis yang lain dikatakan padang mahsyar itu adalah negeri Syam, negeri Syam. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan menjadi tempat berkumpulnya semua manusia. Mila wau nggih. Mayit-mayit muslim dungane napa wau? Ya Rabb aqimis sa'ah. Segerakan kiamat. Sedang diproses, mizan, hisab, mlebet surga. Kosok wangsulipun wonten hadis niku juga disampaikan mayit-mayit yang disiksa di alam kuburnya, dongane berseberangan dengan la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan segerakan kiamat. Karena apa? Tiap pagi dan sore mereka sudah ditampakkan siksaan neraka yang lebih dahsyat, yang lebih keras, yang lebih menyakitkan, yang lebih sadis daripada yang mereka terima di kuburan. Ya Allah, jangan segerakan kiamat. Kalau kiamat terjadi, kami akan berpindah dari siksaan ini menuju ke siksaan yang lebih. Ada adab kuburnya udah kayak gitu. Tapi mereka minta disiksa di kuburan aja. Karena neraka lebih asyad, lebih dahsyat. Jadi kalau jenengan pernah baca hadis siksaan di kuburan itu, misalnya ya, ada ulat, ya, ada ular yang membelit, ada hadisnya. Kemudian bagi pezina, ya, mereka dimasak di dalam tanur, dalam kuali, ya, yang bawahnya lebar, kemudian lubangnya kecil di atas. Setiap dinyalakan siksaan api itu, kemudian dia merambat ke atas, kemudian dihantam malaikat. Itu di kuburan itu. Itu di kuburan, belum di neraka. Kemudian bagi pemakan riba, dia dicelupkan ke sungai darah, dihantam malaikat kepalanya dengan batu besar,
kemudian dia berenang ke tepian dihantam lagi. Itu di kuburan, belum ke neraka. Tapi mereka milih di kuburan. Dengan doa mereka tadi, jangan segerakan kiamat. Kiamat segera terjadi, maka hukuman siksaan neraka yang lebih pedih menunggu kami. Ini jamaah. Enten film siksa kubur nopo siksa neraka nih. Wah, gaya tobat beberapa orang gitu. Itu tetap salah jemaah. Menggambarkan dengan kayak gitu tuh walaupun terimajinasi tetap itu nggak mewakili. Walaupun nggak mewakili padahal ngeri ngata nih, cuplian-cuplian ini. Ada yang tentang YouTube lewat ngata. Karena apa yang terjadi di akhirat nanti itu ya mata kita belum pernah melihat, telinga kita belum pernah mendengar, pikiran kita belum pernah mengimajinasikan, belum pernah membayangkan. Jadi saat ketemu-ketemunya imajinasi manusia untuk dibuat kayak gitu, tetap nanti lebih ngeri lagi, lebih ngeri lagi. Bagi orang yang zina ditusuk, ya, bagi pezina ditusuk dari kemaluannya tembus ke mulutnya menggunakan apa, besi. Itu sebagian ulama mengatakan hadisnya itu di alam kubur, itu belum sampai di neraka. Hadis disetrika, ya, punggungnya disetrika, bahasanya disetrika karena Rasulullah SAW melihat, ya, dalam sebuah riwayat itu dia disetrika. Dari riwayatnya di neraka ada setrika, di alam kubur ada setrika dengan besi yang panas. Itu tuh pendapat para ulama itu belum sampai ke neraka, tapi masih di alam kubur, di alam barzakh. Begitu mengerikan. Maka kita setiap saat, setiap sholat kan kita tadi berdoanya gimana? A'udzubika min fitnatil qabr. Fitnah kubur ini yang paling kita takut. Maka jejerita, teriakan, teriakan para penghuni kubur niku umpaminipun, umpaminipun kita diberikan kuasa oleh Allah untuk mendengarnya. Sinten sing kuat? Sinten sing kuat? Maka ada lolongan anjing di waktu malam, ya, bahwa itu pertanda dia melihat bangsa jin, mendengarkan jeritan, ya, orang-orang yang disisa di neraka. Kemudian kosowang sulipun nenek jago berkokok. Kata Nabi kan la tasubudika, jangan kamu mencela jago. Karena jago itu, ayam jago itu kalau berkokok, maka dia melihat malaikat yang sedang turun. Maka dia berkokoknya di waktu sepertiga malam terakhir, gitu. Di waktu Allah juga menebarkan rahmat bersama malaikat-malaikatnya bangunin kita untuk bangun. Kadang malah dipisu-pisui, ganggu dan sebagainya. Jadi kalau anjing, suara lolongan itu melihat bangsa jin, setan gitu ya, dan mendengarkan jeritan orang-orang yang disiksa. Jadi kalau kokokan ayam jago, niku dia sedang melihat malaikat dan melihat kebaikan. Jadi itu menjadi hikmah tersendiri kenapa kita nggak bisa mendengar. Pemenang sing ngomai sebelah kuburan. Jadi itu tempat untuk apa nggih? Untuk ingat mati. Jadi kuburan itu bagi kita kaum muslimin yang bagus akidahnya itu bukan tempat yang ditakuti, jemaah. Mau awan, mau bengi, mau sore, mau esok, itu tempat yang bagus untuk apa? Mengingat kematian. Rasulullah SAW niku nek ziarah kubur malah justru milih waktu malam.
Jadi garwane pun Rasulullah SAW itu pada suatu hari sempat madosi beliau, dicari-cari kok nggak ada. Rasulullah kan tinggalnya di rumah Aisyah sebelahin nih kok mihrab apa Raudhah nih teng Masjid Nabawi nih. Dicari Aisyah nggak ketemu, ternyata Nabi ke makam Baqi teng sebelah Masjid Nabawi ini kan teng makam Baqi. Malam-malam di situ. Ya karena kuburan bukan tempat yang wingit. Kuburan itu bukan tempat yang horor. Kuburan itu tempat yang bagus untuk merenung. Ngopi di kuburan yang salah. Merenung, ya, ingat mati, ingat dosa, ingat sak betah-betah itu mereka betul apa? Gandeng kita selama ini nganggap kuburan wingit, horor. Keyakinan ini dimanfaatkan oleh bangsa jin untuk menyesatkan akidah manusia. Usil dia akhirnya menampakkan diri teng mriku putih-putih, suara-suara, karena menyesuaikan akidahnya. Tapi nek Saudi kuburan resik Pak, favorit mereka nongkrong di situ, duduk, bergelar tikar. Ya saya itu, karena nggak ada yang takut dengan kuburan. Kita lewat kuburan Mbah, ngapunten Mbah. Assalamualaikum Mbah. Kuburan takut. Saya dulu waktu kecil lihat kuburan melayu. Karena dibeden-bedeni. Ya itulah akidah kita itu. Akhirnya bangsa jin tuh memanfaatkan ini sebagai celah. Dalam Islam nggak ada roh hidup lagi. Karena keyakinan kita ada orang yang meyakini banyak ya. Akidahnya meyakini bahwa orang mati bisa hidup lagi, arwah penasaran, arwah bisa balas dendam, bahkan bisa beranak dalam kuburan kalau matinya dalam keadaan hamil dan sebagainya. Akhirnya dimanfaatin sama bangsa jin ini. Dia menjelma dalam bentuk pocongan. Itu jin Pak. Itu bukan orang mati hidup lagi. Yang jin itu jahil, sifatnya jahil, menggoda, ya, ngeprank gitu nih. Tapi nggak berlaku bagi orang-orang yang akidahnya kuat. Karena mereka manusia yang makhluk yang rendah. Manusia ini masterpiece, makhluk terbaiknya Allah SWT. Ojo wedi karo makhluk liyane. Makin takut mereka gembedi. Tambah kemaki akhirnya mereka membuat kita makin tunduk. Jadi godaan, strateginya iblis jin itu menyesuaikan juga Pak. Mana titik lemah, celah bisa dimasuki. Qadarullah di tempat kita ya seperti ini. Nggih Bapak menawi niku ingkang saged kita kaji wonten kesempatan sonten punika. Semoga bermanfaat ya dan menjadi ilmu tambahan untuk kita yang sudah tahu maka bisa murojaah. Dan termasuk perkara yang penting adalah ulangi kembali pembahasan akidah Islam kita. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya insya Allah hari Sabtu. Kita lanjutkan halaman 23 ya, halaman 23 poin 12. Ya, Bapak ini ku akan maturaken. Kelentah-kelentah ini pun atur. Mohon pamunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.